Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia, NIM 2000931, kelas SIKB angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan final project studi independen yang saya ikuti di bidang akademi dengan course UI UX Research and Design, dengan project akhirnya itu membuat prototipe aplikasi Resepedia. Jadi aplikasi Resepedia ini adalah aplikasi multi-platform yang bergerak di bidang edutech, push, media digital yang memberikan pengetahuan seputar dunia memasak dan resep, serta membuat terhubung dengan banyak user lainnya dalam bentuk komunitas atau menulis blog untuk menciptakan inovasi memasak yang baru. Langsung saja, berikut merupakan prototipe mobile apps. Ya baik, di sini ada tampilan dari prototipe aplikasi Resepedia. Ini halaman awalnya itu ada onboarding. Kemudian nantinya user akan disuruh untuk memasukkan username dan password apabila sudah memiliki akun. Nah, karena user ini belum daftar, jadi akan disuruh untuk daftar terlebih dahulu dengan memasukkan nama lengkap, username, email, dan password. Lalu klik. Nah, di sini ada terjadi error karena kata sandinya itu harus 8 sampai 24 karakter. Kemudian daftar. Nah, di sini verifikasinya itu terdapat dua cara, dengan email atau nomor telepon. Di sini saya menggunakan email. Lalu di sini nanti akan dikirimkan kode verifikasi. Nah, setelah itu nanti akan berhasil seperti ini tampilannya. Lalu ketika sudah langsung login terlebih dahulu. Nah, nanti ketika user sudah login atau masuk, nanti user akan disuruh untuk mengisi survei. Di sini apa bahan masak favoritmu, nasi, kemudian mana alat masak yang tidak kamu miliki, open. Lalu selanjutnya kategori resep apa yang sering kamu buat dan kamu suka. Di sini ada makanan pembuka, penutup, minuman, dan lain-lain. Nah, ketika sudah, nantinya user boleh untuk mulai memasak. Nah, ini merupakan tampilan homepage dari aplikasi Resepedia berbasis mobile. Di sini ada unggulan, resep teruji. Kemudian di sini ada rekomendasi berdasarkan hasil survei. Kemudian di sini ada resep yang sedang viral. Nah, di sini saya akan mengklik untuk resep komunitas terlebih dahulu. Ini ada tampilan notifikasi, kemudian resep komunitas ini. Nah, di sini resep komunitas itu adalah resep free untuk user, yang dimana user tidak perlu untuk membeli paket premium. Nah, ini merupakan tampilannya. Ada nama resepnya, kemudian bahan-bahan. Ini recook atau yang sudah member lain yang sudah mencoba resep ini. Kemudian ada rekomendasi lainnya. Ketika sudah, user akan disuruh untuk ini bisa melihat semua. Kemudian user bisa menyimpan resep ini. Nanti akan muncul resep berhasil disimpan. Kemudian user juga bisa mengikuti. Lalu user bisa mulai memasak. Nah, ini merupakan step awalannya. Kemudian ini. Nah, ketika sudah, nantinya user akan disuruh untuk beri rating atau kembali ke beranda. Di sini saya akan memberi rating. Ini user pilih foto, masukkan foto hasil recooknya, kemudian beri rating dan tulis komentar dan unggah. Nanti akan muncul tip recook berhasil terunggah. Nah, nanti di sini hasil yang di sini akan muncul di halaman recook saya atau di halaman profile. Nah, ini tampilannya. Kemudian balik lagi ke beranda. Di sini saya akan mencoba untuk resep teruji. Nah, untuk resep teruji sendiri, di sini user akan disuruh untuk membeli member. Apakah kamu menjadi member? Kemudian, jadi ketika user belum membeli member, nantinya tampilannya akan terkunci. Sini membeli member. Ini ada beberapa paketnya. Saya mencoba untuk helper. Kemudian nanti dapat memilih akan berlangganan atau sekali bayar.
pilih metode pembayaran, kemudian lanjut. Ini untuk detail pembayarannya. Ini transaksi berhasil, kembali ke beranda, kemudian coba resep yang tadi terkunci. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk perbedaan dari yang resep komunitas atau yang free dengan yang premium ini, user dapat mengkalkulasi porsi. Jadi setiap menambah porsi itu bahan utamanya akan bertambah. Kemudian kita mulai memasak. Selesai, kemudian beri rating. Lalu masuk ke recook saya. Nah, ini tampilannya. Kemudian baik, setelah melihat ini tampilan dari yang recook sudah dilakukan, kemudian user dapat melihat konten. Ini merupakan unggahan dari user. Kemudian kita juga dapat mensunting profile. Nah, di sini bisa mengganti foto, kemudian bio. Nah, di sini sudah selesai. Kemudian user kita akan melanjutkan untuk mengunggah resep atau artikel. Nah, di sini tampilan awalnya. Di sini user dapat mengunggah resep ataupun artikel. Di sini saya akan mencoba untuk masukkan resep terlebih dahulu, nama resep, deskripsinya, kemudian foto, porsi resep per orang, kemudian budgetnya, lalu alat yang digunakannya itu apa aja. Setelah selesai, bahan utama, udah selesai. Nah, ini untuk cara memasaknya. Di sini user dapat memilih akan menggunakan foto atau video. Ini saya menggunakan video. Kemudian tahapan. Nah, setelah selesai, user juga dapat menambahkan step. Kemudian setelah sudah, di sini user dapat men-tag ini dengan mengisi cemilan. Kemudian dapat memasukkan ke drive. Nah, ketika sudah disimpan di drive, user juga dapat mengunggahnya. Nah, ini akan muncul di halaman terunggah. Kemudian selanjutnya kita akan mengupload artikel. Ini judul artikel, isinya, kemudian simpan ke drive nih. Lalu setelah sudah kita akan ke halaman jelajah. Di sini ada tampilan jelajah. Nah, ini ada fitur filter makan siang, kemudian budgetnya, alat masak, nah nanti akan muncul halaman dari hasil pencarian sebelumnya. Kemudian setelah selesai, di sini user dapat melihat artikel. Nah, di sini ada resep, ada artikel. Ini bisa melihat lebih banyak seperti ini. Kemudian user juga dapat memberikan komentar seperti ini. Kemudian kita ke halaman favorit. Nah, ini merupakan tampilan dari halaman favoritnya. Kemudian artikel, lalu kita ke halaman profile, keluar, ya seperti ini. Mungkin sekian untuk prototipe aplikasi mobile. Selanjutnya akan saya tampilkan hi-fi dari website. Selanjutnya ini merupakan prototipe dari website. Ya baik, ini merupakan tampilan dari hi-fi website aplikasi Resepedia. Untuk fiturnya sendiri masih sama seperti hi-fi mobile, namun berbeda di tampilannya saja. Jadi untuk demo prototype website ini
saya tidak akan menjelaskannya kembali. Ini tampilan dari onboarding. Sini ada tentang kami, kemudian ini premium. Sini juga ada download aplikasi mobile. Kalau sudah user, kita langsung masuk saja. Nah, ini tampilan dari homepage setelah user mendaftar di akun aplikasi Data. Ini rekomendasi, saya rekomendasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.